Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu sehat, panjang umur, sukses dunia akhirat dimanapun kalian berada. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya mau memberi apa? Akan bikin video tentang bagaimana cara mengurus orang tua agar kita itu tidak emosi gitu ya. Maaf teman-teman, ini saya sambil membantu nenek olahraga ya, di pagi hari jam 9:30. Saya ingin ngasih tips bagaimana ya cara merawat orang tua agar kita itu tidak terbebani atau agar kita itu tidak emosi gitu ya. Kan kalau orang tua itu kan seperti anak kecil ya gitu. Jadi harus penuh kesabaran gitu. Yang pertama tuh kalau menurut versi saya teman-teman, kita itu diawali dari waktu kita itu pas mendaftar di PT. Kita awali yang pertama itu waktu kita mendaftar di PT itu kan kadang mungkin ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 1 tahun baru berangkat gitu ya. Kita kan diajari sekolah, terus di samping itu guru yang mengajar kita kan kita harus banyak berdoa gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya itu yang semuanya penting gitu. Tapi kita harus mengutamakan spiritual kita juga. Soalnya apa? Itu menentukan kita bertempat tinggal di mana gitu loh. Waktu kita di PT, kalau kita suka melakukan sholat tahajud gitu kan, berdoa sama Allah agar kita diberi majikan yang baik, itu ya dapatnya ya majikan yang baik doang gitu. Kita harus kalau berdoa itu ya minta ya nenek kita atau kakek kita yang kita rawat nanti mudah gitu, kerjaannya ringan gitu. Itu ya pengaruh ke ke masa depan yang kita tuju nanti gitu. Jadi kalau berdoa itu harus maksimal gitu ya, tempat kerjanya nyaman, terus ringan kerjaannya, neneknya atau kakeknya itu mudah dirawat gitu, bosnya baik gitu. Itu harus kita ucapkan kepada
pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kita mintanya yang baik doang ya dapatnya ya yang baik doang bosnya gitu. Tapi yang kita asuh nanti apa namanya merepotkan kita gitu loh. Terus ini teman-temanku pokoknya nakak sensi ya anakku minta bunga, yang punya tuh nggak boleh ada minta sensi lah. Itu minta bunga melulu kan, kemarin yang punya itu apa namanya nggak boleh kan diambilin bunganya di taman tuh kan, kita kan tempatnya di apartemen tuh kan nggak boleh bunganya diambil sama anakku, terus dijebak sama yang punya. Kentangnya bunga. Cakoti. Titi. Lucu. Ini kan tempat bermain anak-anak ini. Kita santai saja ya teman-teman ya. Terus hai Mela. Terus kalau kita kerja mengasuh orang tua kan ya terutama di Taiwan gitu kan, itu kan kadang ya ada yang boleh sholat, ada yang enggak kan gitu. Tapi kalau kita minta sama Allah pas waktu di PT itu pasti terdikasih, pasti dikasih Allah yang bisa sholat gitu. Jadi Allah itu mempermudah kita untuk apa namanya untuk ibadah gitu loh. Tapi kalau pikirannya waktu di PT itu seandainya guru bilang ntar di sana itu susah sholat gitu, itu ya ntar kalau kamu ngikuti ya beneran gitu, yang menentukan kan Allah gitu loh. Jadi kita omongkan sama Gusti Allah, nanti sampai ketahuinya bagaimana itu terserah Allah gitu loh. Ya seperti saya yang saya alami dulu ya, saya dulu di PT kan selama 6 bulan gitu, saya selalu sholat tahajud gitu, minta yang bosnya baik. Terusan pertama saya minta bisa sholat gitu, bisa sholat bosnya baik. Terusan kakeknya masih sehat gitu, apa yang aku rawat tuh masih sehat gitu. Terus sampai di Taiwan, udah sampai di Taiwan ya terkabul semua. Terus di dalam perjalanan waktu saya kan mendalami spiritual saya gitu ya. Pertama itu bos saya tuh baik, diartikan baik ya makan cukup, apa namanya apa-apa kesedia gitu ya. Terusan jajanan itu dikasih gitu, biasalah namanya pembantu rumah tangga dikituan ya sudah syukur alhamdulillah ya. Terusan saya itu sudah juga bisa sholat, saya bisa sholat tepat waktu teman-teman. Terus kakak saya itu juga masih sehat gitu. Dan terus tapi saya waktu berdoa itu nggak bilang kerjaannya yang ringan ya Allah, nggak bilang gitu ya. Kalau itu kalau malam itu kakak saya kencing itu apa namanya ganti popok itu 10 kali. Wah
saya tuh sampai kadang tuh nggak tidur gitu kadang. Nah kayak gitu kan, kalau kita berdoa itu yang komplit gitu loh, begitu. Jadi mempengaruhi kedepannya kita nanti yang kita tuju, kerjaannya, tempat kerja kita yang kita tuju gitu loh. Terus saya kan waktu di Taiwan, saya kan pas dulu ya, bos saya yang pertama dulu kan yang di Taitung itu, bos saya selama 6 bulan tuh ya mungkin masih baru gitu ya, itu baik. Terus lama-lama saya kan berdoa lebih minta yang lain lagi gitu loh. Nah mungkin dalam prosesnya malah bos saya itu malah kebalik, malah jadi pelit. Iya. Apa-apa itu perhitungan gitu. Tisu, tisu, benang, sandal butut itu suruh bayar semua. Padahal tadinya selama 6 bulan tuh loh nggak bayar, malah suruh bayar semua. Ya Allah Gusti. Ya itu ya suatu proses, Allah akan mengabulkan doa saya yang untuk selanjutnya gitu. Terus ini terus saya wes semua cup. Terus saya pas merawat akongku ya baik juga. Salah saya tuh kalau mengumbar emosi itu saya tuh kepalaku pusing gitu loh. Nah saya gimana ya supaya saya tuh nggak emosian gitu. Pas emosian ya teman-teman, rasanya itu kerja itu adanya jengkel terus gitu loh. Terus waktu itu tuh badan saya sampai kurus banget, tadinya dari PT tuh 55 sampai di bos saya yang pertama itu jadi 43 di Taitung itu, bos yang pertama itu. Gara-gara apa? Kalau kan bangun itu jam 6 itu, kadang setengah 7 itu kan dibangun kakeknya ya. Udah bangun itu saya kan dari jam 2 malam itu, jam 2 malam kan saya udah bangun sholat malam, terus 1 jam wiritan, terus tidur lagi jam 3, tidur sampai jam 4 gitu, 4 bangun lagi, jam 4:30 kita bangun kan untuk subuh gitu. Nah setelah itu saya zikir lagi gitu, bangun kakekku terus bangun jam 5:30 tuh, itu gonta-ganti terus itu semalam itu, gonta-ganti popok terus ada 10 kali, kadang sampai tak hitung itu ada 12 kali juga pernah tuh gitu. Soalnya waktu berdoa dulu waktu di PT saya nggak ngomong sama Allah yang kerjaannya ringan. Nah terus setelah itu udah ya pagi-pagi kan ngerjakan, ada nyapu, ada nyuci piring, ada pokoknya ngurusi kakeknya itu sikat gigi, terus sarapan gitu. Sarapannya kalau pagi pas kakekku pertama sarapan itu buat goreng lumpia itu, tapi lama-lama dia nggak mau, aku sarapan sendiri gitu, dia minum susu doang gitu. Setelah itu
setelah selesai nyapu ngepel tuh, habis makan siang itu terus masak untuk makan siang. Setelah makan siang itu kan kalau malam saya nggak tidur ya, terus saya ento siangnya minta jalan-jalan terus gitu. Warna sepol sampai hitam, kurus, pokoknya jelek banget lah gitu loh. Sampai kurus banget padahal saya dulu saya ngomong sama teman saya, gimana ya cara gemukin ya, nah nggak tahu, dulu kamu juga pernah gemuk. Terus kebanyakan jalan-jalan gitu, agaknya kalau minta jalan-jalan jauh banget sampai ke sawah. Itu kan lokasinya dekat pinggiran kali, itu ke sawah itu ada berapa ya, ada 2 kilo, ada 2 kilo bolak-balik itu tiap hari itu. Ya Allah, saya sampai kurus banget ya istilahnya. Saya kan suka senam gitu, di samping saya suka senam sendiri. Malamnya nggak tidur, terus siangnya jalan sama kakak itu 2 kilo. Jalannya di pinggir sawah itu. Saya ya, terus saya kalau ingat itu ya Allah Gusti, saya selama 3 tahun di situ itu apa ya, karena pengaruh dari kita nggak komplit berdoa itu. Jadi kalau teman-teman pengen kerjaannya enak ya berdoa yang komplit gitu, yang komplit, yang kita mau, yang kerjaannya ringan, yang bisa sholat gitu. Oke. Saya tuh sampai nangis terus telepon sama teman-teman gitu, nangis nggak tahan gitu, nggak betah itu. Soalnya apa, di sampingku yang dulu saya tuh betah karena bosnya baik. Sejak bosnya nggak baik itu pelit banget tuh, saya jadi nggak betah, nangis terus. Ayo. Di sini tuh ramai banget teman-teman pada main di taman gitu. Terus tapi saya ngerawat kakek saya Akong itu, saya tujukan agar hati saya nggak sedih, terus tujukan saya semuanya untuk ibadah. Jadi akhirnya lama-lama pikiran saya, hati saya itu bisa legowo gitu. Jadi nggak emosi, nggak jengkel gitu. Akhirnya saya bisa legowo menerima apa ya maksudnya berteman dengan keadaan gitu lah. Puca saya aling saya pokoknya macam lah. Anakku tuh ada bunga, ada buah, buahnya tuh diambil tapi nggak dimakan, buang waktu buat apa. Jadi harus sabar. Jadi untuk mengendalikan emosi kita biar nggak meledak-ledak gitu ya. Saya kira nggak kerja di cara merawat, nggak kerja di Taiwan aja ya, tapi dimanapun merawat orang tua kita juga begitu. Lalu untuk mengendalikan emosi kita itu kita tujukan semuanya untuk ibadah gitu. Jadi nggak meledak-ledak gitu. Terus apa yang orang tua mau itu kita turuti saja, yang penting nggak membahayakan. Ya contohnya ya begini ya, apa namanya ya, yang nggak membahayakan istilahnya. Siang-siang itu kalau olahraga kan umumnya siang itu, kalau malam minta olahraga kan ya enggak lah gitu lah. Itu contohnya, itu kan buat istirahat kita juga gitu kan. Soalnya orang tua itu pikirannya, orang stroke itu kan istilahnya segelas kurang apa namanya senti, jadi nggak segelas full gitu kan, pikirannya kan gitu.
itu waktu ditetung tuh kakek saya tuh juga masih sehat itu. Orangnya cuma kakinya dikit-dikit aja. Itu kalau 10 tahun ya masih kuat itu. Terus terus yang tadi sudah yang keberapa tadi? Yang saja yang kedua, ketiga ya. Dan yang ketiga itu kita harus banyak sholawat teman-teman, banyak sholawat agar apa namanya kita kedepannya lebih baik begitu loh. Jadi saya rasa dimanapun kita kerja berada, kita harus banyak sholawat dan banyak berdoa gitu. Jadi nanti kalau kita kerja, kita kan kita tujukan untuk ngibadah, itu nanti uangnya itu berkah teman-teman. Tapi kalau tujuan kita mencari uang hanya untuk mencari apa, kerja di Taiwan, hanya kerja di luar negeri, dimanapun hanya untuk mencari uang, nanti nggak berkahnya gini. Kadang kan ada sih uang kita itu kadang dibohongin orang gitu. Itu apa? Karena kita itu kurang mendekatkan diri sama Allah gitu, terus boros gitu ya. Kalau kerja di luar, kalau kita nggak hati-hati sendiri, nanti uang apa namanya bisa apa namanya apa nengaran itu ya, nggak ngumpul gitu loh gitu. Itu ya karena kita kurang mendekatkan diri sama Allah. Nah, bagaimana cara mendekatkan diri sama Allah? Ya kita banyak sholat gitu. Bisa mungkin sholat gitulah. Jangan bilang aku nggak bisa sholat gitu, jangan bilang begitu. Kita usahakan gitu. Uyolah, ukeyilah. Ini bunganya yang mau diambil anakku. Nanti ya. Baca. Udah pulang. Udah 3 kali putaran. Bye bye, Kong. Bye bye. Jadi intinya kalau caranya kita merawat orang tua yang bisa mudah dirawat itu ya. Tadi apa tadi ya? Lupa. Pokoknya intinya kita banyak berdoa, minta sama Allah, sholawat, baca sholawat, sabar. Terus kita tuh merawat, terus yang 3 tadi, terus keempat itu kita itu kalau merawat orang tua atau orang tua kita sendiri atau orang tua waktu kita kerja di luar negeri, kita itu kita indahkan, kita merawat diri kita sendiri. Seandainya ya cacelilah nama toa cacelilah nama toa.
kita itu tindakan karena seperti kita merawat diri kita sendiri. Seandainya anak kita atau kakak kita itu kok merasa nggak nyaman basah gitu ya, apa kasurnya atau apa, kita segera menggantinya gitu. Jadi di hati kita tuh nggak ada beban gitu loh. Kalau kita nggak merasa nggak nyaman gitu kan, ya kan harus ganti gitu, nggak enak gitu ya. Agar kita tuh bisa mengendalikan emosi kita gitu. Orang tua itu kadang menjengkelkan gitu kadang, karena udah pikirannya udah seperti anak kecil gitu loh. Jadi kita harus sabar gitu. Ya gitu aja ya teman-teman, pengalaman dari saya. Mungkin kalau ada kata-kata yang nggak berkenan atau nggak cocok sama teman-teman, saya minta maaf. Intinya merawat orang tua itu pokoknya kita selalu berdoa, baca selawat agar orang tua yang kita rawat mudah diatur, terus kita sabar. Kita umpamakan merawat seperti merawat diri kita sendiri begitu. Terima kasih teman-teman sudah melihat video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.